Ya ampun, ya ampun, lucu banget. Guys, kalian tahu nggak kenapa kok kalian lebih suka nonton drakor daripada baca buku pembelajaran? Guys, contoh. Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama yakni Melani Arti Puspita Dewi dengan NIM belakang 030. Yang kedua Awalina Wildanis Soliha dengan NIM belakang 037. Yang ketiga Nazwa Selvira Putri dengan NIM belakang 049. Yang keempat, Dea Angelia dengan NIM belakang 050. Yang kelima, Gaitsa Zahira Sofa dengan NIM belakang 051. Baiklah, kami kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang desain instruksional audio visual. Sebelum itu, kita harus tahu apa sih desain instruksional itu? Desain instruksional adalah proses menyusun pesan atau materi pembelajaran sehingga mudah dipahami dan efektif untuk pembelajar. Fokusnya adalah 1. Menyampaikan informasi dengan cara yang jelas. 2. Mengoptimalkan pengalaman belajar melalui elemen-elemen seperti teks, warna, gambar, audio, dan video. 3. Mengelola memori pembelajar agar tidak terlalu terbebani. Desain ini harus memperhatikan 1. Aksesibilitas. Agar teman-teman kita yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan ataupun pendengaran tetap bisa memahami materi kita dengan sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Jadi audio dan video yang digunakan hanya sebagai pelengkap, bukan pengganti pengajaran langsung. Jadi di sini peran guru tetap sangat penting ya teman-teman. Teori kognitif dalam desain instruksional yaitu memori kerja dan memori jangka panjang. Pada memori kerja kapasitasnya terbatas. Yang kedua yaitu memori jangka panjang. Penyimpanannya tak terbatas dan informasi disimpan jika berhasil diproses dan memori kerja. Teori kognitif. Teori ini menjelaskan 3 jenis beban kognitif yang perlu diperhatikan. 1. Beban ekstrinsik, yakni gangguan dari elemen desain seperti warna teks yang sulit dibaca. Kedua, beban intrinsik berupa tingkat kesulitan materi itu sendiri. Yang ketiga, beban Jermani, tujuannya untuk meminimalkan beban sebelumnya. Audiovisual adalah teks yang menggabungkan antara suara dan juga gambar, yang berfungsi untuk menyampaikan pesan secara dinamis. Audiovisual harus memiliki pesan dan pesan tersebut harus mengandung perasaan, seperti menambahkan subtitle untuk memudahkan mereka penderita tunarungu dan juga suara yang jelas untuk penderita tunanetra. Dengan desain yang inklusif dan teknologi yang tepat, kita dapat menciptakan dunia yang lebih aksesibel bagi semua orang. Poster merupakan salah satu contoh visual satu arah. Jadi, dia hanya bisa dipandang tanpa bisa memberikan feedback kepada yang melihat. Contoh audio visual. 1. Animasi pembelajaran. Yang kedua yaitu film atau drama yang menyajikan karakter dalam visual yang menarik dan juga alur cerita yang jelas. Yang ketiga yaitu video konten yang dapat menginspirasi. Jenis audio yang digunakan. Yang pertama yaitu dalam bentuk pidato yang direkam, karya musik, podcast, dan lagu. Kemudian yang kedua, audio yang digunakan dalam video harus menyenangkan dan sesuai dengan materi. Kemudian yang ketiga, audio harus bisa mengambil atensi dari pendengar. Kemudian yang keempat, audio dan ilustrasi harus sesuai dengan konten. Penggunaan audio dan video yang tepat. Yang pertama yaitu segmentasi video dan audio. Pecah informasi menjadi bagian kecil dengan jeda di antaranya, tambahkan refleksi atau penjelasan kecil. Yang kedua adalah teks tertutup.
Jadi, gunakan warna font kontras dengan latar belakang kamu. Yang ketiga adalah deskripsi audio. Narator menjelaskan elemen visual seperti tabel, grafik, atau gambar untuk pembelajar dengan keterbatasan penglihatan. Yang keempat adalah durasi yang tepat. Manfaat audio video: 1. Mempermudah pemahaman konsep yang rumit seperti video eksperimen sains atau tur virtual. Kedua, meningkatkan daya tarik pembelajaran melalui audio dan video sebagai pengantar yang menarik. Ketiga, mendukung pembelajaran dengan keterbatasan. Kesimpulan yang bisa didapat pada materi ini adalah audio, video, dan desain instruksional yang efektif harus dirancang dengan mempertimbangkan beban kognitif, pembelajaran multimedia, dan aksesibilitas. Sekian itulah materi yang dapat kita sampaikan.